Selamat sore, anak-anakku siswa kelas 7 SMP MTS di mana saja berada. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang tes deskripsi. Senang bertemu dengan kalian di tahun pelajaran baru ini dan dimulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, di antaranya tes deskripsi yang akan Bapak sampaikan pada saat hari ini. Anak-anakku, eh, di masa pembelajaran sekarang, kita dituntut untuk lebih fokus dan lebih aktif dalam mencari semua hal yang berada di internet. Untuk itu, pada saat ini, mari ikuti untuk bagian pertama tes deskripsi yang ingin Bapak jelaskan pada saat ini. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa tes deskripsi Bapak ambil dari buku karangan Bapak sendiri, yaitu Intisari Bahasa Indonesia, karangan Haji Muhammad G. Arifuddin. Nah, kompetensi dasar yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Yang berikut, yang 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek wisata, tempat bersejarah, pentas seni, dan kain tradisional yang didengar dan dibaca. 3.2, menelaah struktur kebahasaan teks deskripsi objeknya. Selanjutnya adalah menyajikan gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Baiklah, Bapak ingin menyampaikan tentang bagaimana mendeskripsikan sesuatu. Di sini Bapak menjelaskan tentang air terjun Oihala, Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita tahu bahwa mendeskripsikan artinya menggambarkan objek apa yang ingin kita munculkan untuk kita ceritakan sehingga pembaca seolah-olah merasa apa yang dilihat, apa yang ditulis itu sudah dirasakan dan sudah dilihat. Pengertian tes deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas, terperinci. Kompetensi yang terkait dengan mendeskripsikan adalah mendeskripsikan peristiwa atau kejadian secara rinci dan jelas dan dapat dideskripsikan suasananya. Sebenarnya dalam menulis kita hampir tidak pernah hanya menulis deskripsi. Biasanya mendeskripsikan sesuatu merupakan bagian dari bentuk tulisan lain. Sebagai contoh, saat melaporkan peristiwa atau kejadian, penulis surat pribadi menulis perasaan dengan suasana hati. Penulis cerpen atau novel, pasti yang dibawa adalah suasana hati. Begitu juga dalam menyampaikan teks deskripsi. Ketika kita menulisnya, suasana hati yang tergambar dari teks itu. Saat mendeskripsikan sesuatu, kita berupaya memberikan gambaran secara rinci sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membayangkan secara tepat apa yang dideskripsikan. Tujuan dari tes deskripsi itu adalah yang pertama, menggambarkan objek secara rinci, secara subjektif, dan melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, dan perasaan. Dengan demikian, pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada tes deskripsi, khususnya objek tertentu yang mungkin berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal seorang penulis. Bagaimana langkah mendeskripsikan atau menyusun tes deskripsi? Yang pertama adalah menentukan objek yang dideskripsikan dan buat judul. Kemudian membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Selanjutnya adalah mencari data subjek yang ditulis. Berikut adalah menyusun kalimat menjadi paragraf pembuka dan paragraf penutup. Merinci objek dan suasana. Nah, dalam merinci objek dan suasana perlu dideskripsikan dengan kata-kata kalian sendiri agar itu dirangsang dengan panca indera pendengar. Ciri tes deskripsi dalam penggunaan bahasanya
itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya ada rincian warna, warna merah, kuning, hijau, itu rinciannya. Menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkan. Ibuku sangat baik, ayahku sangat rajin, menolong semua. Dan ini sudah mengkonkretkan itu. Tutur katanya lembut dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim emosi kuat, elok, permai. Jadi itu yang diungkapkan, yang ditangkap adalah emosi yang kuat. Selanjutnya, menggunakan majas untuk melipihkan sesuatu konkret. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru, Tosca, dan sebagainya, bak permadani, angin pantai dengan lembut mengelus wajah, ombak berkejar-kejaran, dan ini adalah penggunaan model majas yang disampaikan dalam teks deskripsi. Yang berikut adalah menggunakan kalimat rinci, misalnya terumbu karang warna-warni, ada terumbu karang orange, hijau muda. Ini rinci sekali, secara detail. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Tes deskripsi yang muncul kata ganti, misalnya kata ganti orang. Kucingku, ibuku memasuki sate ini, Anda disambut oleh, dan seterusnya. Paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Jadi ini model paragraf deskripsi, yang paragraf yang digambarkan dijelaskan dengan rinci, dengan rincian, dengan melibatkan kesan indera. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang dibahas dalam teks itu. Teks deskripsi menjelaskan ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, wajah, ciri-ciri psikis keadaan objek dengan serinci-rincinya. Nah, bahasa deskripsi itu baik harus bersifat rinci. Oleh karena itu, pengguna kosakata juga harus tepat dan lugas. Kosakata yang digunakan dan diungkapkan dengan baik adalah yang berkaitan dengan apa yang ditulis dan disaksikan atau yang dirincikan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda. Objek yang disebutkan seperti kata benda sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah menggunakan frase yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Mengandung kata sifat yang menggambarkan seperti satu siswa kaos kaki putih dan sebagainya. Jadi ini gambaran. Yang keempat adalah mengandung kata kerja transitif, memberikan informasi subjek seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru dan lain-lain. Mengandung kata kerja perasaan dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek seperti saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. Yang keenam adalah mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan, metafora, kulitnya lembut seperti benang sutra, dan seterusnya. Anak-anakku, bagaimana menunjukkan tempat, posisi, dan arah, pengukuran berat, volume, dan jarak, bentuk dan pola, warna dan tekstur, nama dan bahan, kosakata teknis, wajah, tubuh, dan segalanya. Ini adalah bagian-bagian dari mengungkapkan sebuah teks deskripsi. Anak-anakku siswa kelas 7 di mana saja berada, struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah menentukan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah menyusun bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Selanjutnya, deskripsi bagian. Yang dimaksud dengan deskripsi bagian adalah bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran di bagian teks tersebut. Bagian teks yang berisi tentang gambaran itu adalah deskripsi bagiannya. Teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dilihat oleh penulis. Jadi hanya kesan yang digambarkan oleh penulis itu subjektif. Selanjutnya deskripsi spasial adalah teks yang digambarkan berupa tempat, ruang, waktu, dan lain-lainnya. Selanjutnya teks paragraf objektif.
Itu teks ini digambarkan apa adanya menurut apa yang digambarkan, opini dari penulis itu sendiri. Nah, ini termasuk jenis teks deskripsi. Selanjutnya, bagaimana langkah membuat teks deskripsi? Yang pertama, menentukan tema, objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuannya. Yang ketiga, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susun data-data tersebut menjadi kerangka karangan. Yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Jenis teks deskripsi seperti yang sudah saya jelaskan pertama. Bagaimana kita mendeskripsikan orang? Hal yang dapat dideskripsikan dari diri seorang antara lain adalah bentuk, tubuh, pakaian yang dikenakan, watak dan kebiasaan. Saat mendeskripsikan wajah, sosok yang dideskripsikan, kita lihat adalah ciri-ciri wajah dari rambut hingga leher, kosakata yang digambarkan seseorang termasuk dalam bentuk kata gabung yang mengungkapkan misalnya separuh baya, rambutnya hitam gelombang, tinggi, tegap, pendek, dan seterusnya. Nah, ini contoh, perhatikan contoh yang Bapak ingin sampaikan seperti berikut. Rambutnya hitam bergelombang, tergerai panjang hingga pinggang, poni di bagian depan menutupi dahi, seakan menyembunyikan pandangan matanya yang pucat. Hidungnya tidak terlalu mancung, tapi tidak terlalu buruk. Dia memiliki gigi rata dan putih, bibir tebal, parasnya berbentuk bulat, dan terlihat berisi. Dari contoh ini, anak-anakku, kalian sudah bisa menggambarkan sosok seseorang yang kita deskripsikan. Oke, Bapak kira cukup pertemuan kita saat ini tentang bagaimana tes deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat pada tahap bagian pertama ini. Kita akan berlanjut untuk bagian yang kedua tentang masih membahas tentang teks deskripsi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Salam sehat, patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar.